Yo, assalamualaikum. Untuk merancang sebuah sistem instalasi penerangan, ya kita tentunya memerlukan komponen-komponen penting yang digunakan untuk membuat instalasi yang baik. Komponen-komponen instalasi penerangan tersebut diantaranya yaitu kabel, saklar, stop kontak, fitting, pengaman, kemudian pipa listrik dan komponen bantu pemipaan. Oke, yang pertama kabel listrik. Kabel adalah bagian dari instalasi listrik yang berfungsi menghantarkan arus listrik hingga ke peralatan listrik. Kabel listrik memiliki dua bagian yang sama penting. Bagian dalam terbuat dari bahan konduktor sebagai penghantar arus listrik, sedangkan bagian luar terbuat dari bahan isolator yang berfungsi sebagai pelindung. Bagian kabel yang menghantarkan arus listrik adalah bagian konduktor yang terbuat dari tembaga atau aluminium. Kemampuan hantar arus atau KHA menghantar tergantung pada bahan pembuatnya, luas penampang, atau diameter konduktor. Biasanya semakin besar diameter suatu kabel, KHA-nya akan semakin tinggi. Jadi tiap-tiap kabel memiliki kemampuan hantar arus yang berbeda-beda. Mari kita cek luas penampang atau ukuran kabel dan kemampuan hantar arusnya. Yang pertama, luas penampang atau ukuran kabel dengan 0,75 mm, KHA-nya 4 ampere. Kemudian 1,5 mm, KHA-nya 6 ampere. 2,5 mm dengan 10 ampere, 4 mm dengan 16 ampere, dan seterusnya. Untuk memastikan KHA suatu kabel, kita dapat menggunakan rumus P sama dengan V kali I, di mana P adalah daya dengan satuan watt dan V adalah tegangan dengan satuan volt dan I yaitu arus dengan satuan ampere. Oke, kita lihat contohnya. Yang pertama, apabila kabel terdapat keterangan KHA 10 ampere, kemudian sumber tegangan listriknya 20, daya yang dapat disalurkan kabel bisa kita cek yaitu sama dengan 220 dikali 10, hasilnya 2200 watt. Artinya segala benda elektronik yang memakai daya hingga 2200 watt dapat menggunakan kabel yang memiliki KHA 10 ampere. Mari kita lihat contoh yang kedua. Sebuah AC membutuhkan daya 950 watt, maka arus listrik mengalir sebesar 950 watt dibagi 220 volt sama dengan 4,3 ampere. Berdasarkan tabel, KHA yang memenuhi syarat sebesar 6 ampere, luas penampang kabel minimal yang digunakan adalah 1,5 mm. Selanjutnya, identifikasi warna kabel. Pada saat pemasangan instalasi listrik, warna pada selubung penghantar harus diperhatikan. Tujuan identifikasi warna kabel ini adalah mengurangi resiko yang ditimbulkan akibat kesalahan pemasangan instalasi listrik. Kabel instalasi penerangan listrik untuk sistem satu fasa sebagai berikut. Coklat sebagai kabel fasa, biru kabel netral, kuning garis hijau sebagai kabel pentanahan. Jenis kabel instalasi penerangan listrik. Kabel yang digunakan untuk instalasi penerangan berbeda dengan kabel yang digunakan untuk instalasi tenaga. Kabel yang banyak dipakai adalah kabel NYA, NYM, dan NYY. Kabel NYA merupakan kabel berisolasi PVC dan berinti kawat tunggal atau satu. Warna isolasinya adalah merah, kuning, biru, dan hitam.
Jenisnya adalah kabel udara, yang artinya tidak untuk ditanam di dalam tanah. Karena isolasinya hanya satu lapis, hal itu mudah terkena luka karena gesekan, gigitan tikus, atau gencatan. Dalam pemasangan kabel NYA harus dimasukkan ke dalam pipa PVC, pipa union, atau pipa fleksibel sebagai pelindungnya. Yang kedua, kabel NYM. Kabel jenis ini mempunyai isolasi luar jenis PVC berwarna putih. Cara mengenalinya, kalian bisa melihat warna yang khas putih ini dengan selubung karet di dalamnya dan berinti kawat tunggal yang jumlahnya antara 2 sampai 4 inti, dan di setiap inti mempunyai isolasi masing-masing dengan warna berbeda. Jadi seperti beberapa kabel NYA yang dijadikan satu dengan ditambahkan isolasi putih dan selubung karet. Kode yang digunakan untuk jenis kabel ini adalah contoh 3C dikali 2,5 mm persegi. 3C ini menandakan jumlah inti, yaitu 3 inti kabel, dan 2,5 mm ini menandakan ukuran penampang kabel dalam milimeter persegi. Selanjutnya ada kabel NYY. Warna khas kabel ini adalah hitam dengan isolasi PVC sehingga membuat lebih kuat. Karena lebih kuat dari tekanan gencetan dan air, pemasangannya dapat dilakukan di luar ruangan, terutama ditanam dalam tanah. Kabel untuk lampu taman dan di luar rumah sebaiknya menggunakan kabel jenis ini. Namun harganya tentu lebih mahal daripada kabel NYA dan NYM. Saklar. Saklar adalah komponen instalasi listrik yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari sumber ke beban. Jenis-jenis saklar pada instalasi penerangan diantaranya saklar tunggal adalah saklar yang terdiri dari satu buah tuas yang biasa kita lihat untuk menghidupkan dan mematikan satu lampu di rumah kita. Saklar seri adalah saklar yang biasanya digunakan untuk menyalakan lampu yang berada di ruangan berbeda. Sebagai contohnya, satu lampu ditempatkan di dapur dan satu lampu lainnya di kamar mandi. Saklar tukar adalah saklar untuk menyalakan dan mematikan satu lampu dari dua tempat. Penempatan saklar tukar biasanya ada di lorong tangga, supaya ketika kita akan naik tangga bisa menghidupkan, setelah sudah di atas kita bisa mematikan, dan sebaliknya. Stop kontak. Stop kontak adalah bagian terminal akhir dari instalasi listrik rumah yang terpasang permanen sebagai penghubung yang menyalurkan energi listrik ke beban atau peralatan listrik. Disebut permanen ini karena letaknya yang terpasang di dinding. Perpanjangan stop kontak ini bisa disebut extension outlet yang dapat berupa kabel roll atau bentuk lainnya. Agar beban atau peralatan listrik dapat terhubung dengan stop kontak ini, maka diperlukan steker atau colokan listrik yang ditancapkan pada stop kontak. Steker ini juga memerlukan kabel. Berdasarkan tempat pemasangannya, ada dua tipe stop kontak sebagai berikut. Yang pertama, stop kontak inbow, yaitu yang ditanam permanen dalam tembok atau dinding. Yang kedua, outbow, yang dipasang pada permukaan tembok atau dinding. Stop kontak outbow ini kadang juga bersifat portable. Dalam instalasi listrik rumah, jumlah stop kontak terpasang itu minimal satu titik dalam satu ruangan. Misalkan pada ruang tamu
minimal ada satu stop kontak. Ruang keluarga ada minimal satu stop kontak. Hal itu diperlukan untuk menghindari penggunaan stop kontak yang berlebihan beban dengan banyak steker yang ditancapnya. Steker yang ditancap harus sesuai dengan ukuran stop kontak dan tidak kendor saat ditancap dengan stop kontak. Banyak kasus yang terjadi dengan steker atau stop kontak yang meleleh karena kurang rapatnya posisi steker yang terpasang dengan stop kontak. Fitting. Fitting adalah dudukan lampu yang menghubungkan lampu dengan kawat hantaran. Atau bisa kita katakan fitting itu adalah tempatnya lampu. Pengaman. Fungsi pengaman pada instalasi listrik meliputi mengamankan sistem instalasi listrik, melindungi dan membatasi arus lebih yang disebabkan oleh pemakaian beban listrik yang berlebihan, dan akibat pengaruh hubung singkat atau korsleting listrik. Melindungi hubung singkat dengan badan mesin atau perlengkapan lainnya. Jenis-jenis pengaman pada instalasi penerangan dijabarkan sebagai berikut. Pengaman lebur. Pengaman lebur terdiri atas rumah sekring, pengepas patron, dan patron lebur. Pengaman lebur bekerja dengan cara meleburkan kawat apabila dilewati arus hubung singkat tertentu. Kawat lebur terbuat dari perak karena memiliki daya hantar listrik yang tinggi dan tidak berkarat. Diameter luar ujung patron lebur berbeda-beda bergantung pada arus nominalnya. Semakin tinggi arus nominalnya, semakin besar diameter ujung patronnya. Pengaman otomatis ulir. Hampir sama dengan prinsip kerja pengaman lebur, pengaman otomatis bekerja jika terjadi kelebihan arus yang mengalir pada rangkaian listrik. Keuntungan menggunakan pengaman otomatis ulir dibandingkan dengan pengaman lebur adalah pengaman dapat digunakan kembali setelah pemutusan arus. Pada pengaman otomatis ulir terdapat dua tombol. Tombol besar berfungsi menghubungkan sirkuit, sedangkan tombol kecil yang ada di pinggir dipergunakan untuk membuka sirkuit. MCB, Miniatur Circuit Breaker. MCB adalah rangkaian pengaman yang dilengkapi komponen elektromagnetik untuk pengaman hubung singkat dan komponen termis atau bimetal untuk pengaman beban lebih. MCB akan memutuskan dan mengamankan rangkaian secara otomatis jika arusnya melebihi suatu nilai tertentu yang tertera pada MCB dan dalam jangka waktu yang disebabkan oleh hubung singkat atau konsleting dan beban lebih. ELCB, Earthquake Circuit Breaker. ELCB berfungsi sebagai pengaman yang mampu mendeteksi arus bocor sehingga dapat mencegah bahaya akibat sengatan listrik kepada manusia. Prinsip kerja ELCB adalah dengan mendeteksi adanya perbedaan arus yang mengalir pada penghantar listrik. Jika instalasi bekerja normal, arus yang mengalir pada kawat fasa dan netral adalah sama, sehingga tidak ada perbedaan arus. Namun, jika seseorang tersengat listrik, penghantar fasa akan mengalirkan arus tambahan melewati tubuh orang yang tersengat menuju ke tanah. Perbedaan sebesar 3 mA cukup untuk mengaktifkan ELCB sehingga orang yang tersengat listrik akan terlindungi dari bahaya yang lebih besar, seperti cacat tubuh. Pipa listrik dan komponen bantu pemipaan. Penggunaan pipa instalasi dalam pemasangan rangkaian instalasi memiliki tujuan melindungi penghantar dan agar instalasi yang dipasang terlihat lebih rapi. Jenis pipa instalasi dan pertimbangan penggunaannya. Yang pertama, jenis pipa union atau galvanis. Pertimbangan penggunaannya ini karena tahan terhadap tekanan mekanis, misalnya ada kesalahan atau gangguan, maka pemasangan instalasi dapat menyebabkan arus bocor ke pipa. Yang kedua, pipa jenis PVC. Relatif aman digunakan daripada pipa union atau galvanis, ringan, tahan terhadap lembab dan tidak terjadi korosi, namun
tidak tahan terhadap panas di atas 60 derajat Celcius. Yang ketiga, pipa jenis ini yaitu jenis pipa fleksibel, relatif mudah dibelokkan, dengan sudut bervariasi karena lentur memudahkan pemasangan di lokasi yang sulit kita jangkau. Untuk membantu pekerjaan pemipaan dibutuhkan beberapa komponen bantu pemipaan sebagai berikut, yaitu klem, sambungan pipa, sambungan siku, kotak sambung. Yang pertama, klem atau sengkang berfungsi memasang, menahan, dan menguatkan pipa yang dipasang pada permukaan tembok, dinding kayu, atau plafon. Ukuran klem ini disesuaikan dengan ukuran pipa yang digunakan, sedangkan jarak pemasangan antar klem maksimal 100 cm. Yang kedua, sambungan pipa atau sok digunakan untuk menyambung pipa pada sambungan lurus. Yang ketiga, sambungan siku atau elbow digunakan untuk menyambung pipa pada lokasi belokan dengan sudut 90 derajat. Yang keempat, kotak sambung berfungsi sebagai tempat melakukan penyambungan beberapa penghantar pada percabangan jalur penghantar. Ada beberapa jenis kotak sambung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kotak sambung cabang 1 disebut juga inboundus. Ini digunakan sebagai tempat penyambungan penghantar dengan komponen saklar atau stop kontak, dan sekaligus untuk dudukan pemasangan saklar dan stop kontak. Yang kedua, kotak sambung cabang 2 atau disebut juga trackdus, digunakan untuk sambungan lurus atau untuk memudahkan penarikan penghantar. Yang ketiga, kotak cabang 3 disebut juga tidus, digunakan untuk penyambungan penghantar pada percabangan 3 jalur pipa. Yang keempat, kotak cabang 4 atau disebut juga cruisdus, digunakan untuk penyambungan penghantar pada percabangan 4 jalur pipa. Ya, demikian penjelasan tentang komponen instalasi listrik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.